Baik Bapak Ibu, di materi yang kedua ini kita akan bahas tentang deteksi dini. Ini kita akan berbicara teknis sekali dan nanti akan menggunakan alat bantu, namanya aplikasi ya. Jadi untuk judulnya kita buat deteksi dini hubungan sosial antar siswa dengan alat sosiometri yang populer dan kontroversial. Baik Bapak Ibu, mungkin beberapa dari Bapak Ibu mungkin akan merasa baru ya mengetahui tentang sosiometri ini. Mungkin ada yang pernah ikut dulu di webinar kami tentang BK, juga ada sosiometri. Tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru gabungan dengan webinar kita, mungkin ada hal-hal yang baru yang akan Bapak Ibu ketahui malam hari ini. Nah, kita mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Baik, kita mulai. Nah, kita mulai dari sini dulu. Yang pertama tentang tugas guru BK ya Bapak Ibu. Tugas guru BK itu biasanya melakukan bimbingan, standarnya itu ada 4 ya. Bimbingan pribadi, kemudian bimbingan belajar, bimbingan karir, dan terakhir bimbingan sosial ya. Berlaku untuk kata-kata terbalik, ada bimbingan berarti ada masalahnya Bapak Ibu. Kalau ada bimbingan pribadi berarti ada masalah pribadi ya. Kemudian bimbingan belajar pasti ada masalah belajar terkait sama siswa ini ya. Bimbingan karir dan terakhir bimbingan sosial. Sama ya, masalah sosial siswa juga punya. Pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan riset tentang masalah sosial siswa Bapak Ibu selama ini? Melakukan bimbingan sosial kepada siswa, bimbingan yang seperti apa yang Anda maksud? Ya, itu perlu kita lakukan, kita bedah sekarang. Malam hari ini kita akan sama-sama lihat apa yang harus kita lihat ya terkait sama bimbingan sosial. Jadi satu persatu ini ada bedahnya, ada analisisnya ya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang masalah sosial siswa. Nanti akan terkait sama bimbingan sosial oleh guru BK. Nah, untuk melihat analisis masalah sosial siswa, kita perlu mengetahui tentang dinamika masalah hubungan sosial antar siswa, Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau kita perhatikan ya, ada banyak sekali masalah-masalah sosial siswa yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin bukan hanya di sekitar lingkungan kita ya, seluruh Nusantara ini, dan nanti akan direkam dalam bentuk berita-berita yang akan kita lihat. Ya, seperti contohnya, ini contohnya warga membubarkan pasangan pelajar yang bolos sekolah dan asik merokok di Mekar Kendari ya. Jadi ada siswa yang pacaran terus bolos seperti itu dan ada juga anak-anak sesama temannya ya. Ini salah satu masalahnya. Kemudian ada juga ini puluhan pelajar yang bolos sekolah terjaring razia. Ya puluhan kalau bolos bareng-bareng Bapak Ibu. Ini masalah kelompok ya. Ini masalah sosial sebenarnya, sosial mereka. Kemudian nih, berita ini baru-baru ya Bapak Ibu, ada yang masih bulan kemarin ya, bulan Agustus, kalau ini 19 Desember ini. Tawuran pelajar di Karawang, tewaskan 1 orang, polisi tangkap pelaku utama yang membacok korban ya. Ini tanggal 19 Desember kemarin ya. Kemudian yang ini tanggal 27 bulan kemarin, Oga masuk geng jadi alasan siswa Man 1 Medan dianiaya temannya dan alumni. Ya. Kemudian ada lagi ini tanggal 31 Januari ya, awal tahun ini, pasangan kekasih siswa di SMA Tanah Toraja bunuh diri ya. Pertanyaannya ini adalah masalah-masalah sosial ya. Kemudian ini 28 Agustus, pemukul siswa MTS hingga tewas disebut tak pernah bermusuhan dengan korban ya. Ini sebenarnya adalah masalah-masalah sosial siswa. Terakhir, ini alasan mengapa bermusuhan dengan teman lebih buruk daripada putus cinta. Nah, tadi itu sebenarnya masalah-masalah sosial yang banyak di sekitar kita, tapi kita jarang menganalisis dan jarang melakukan diagnosis terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan siswa, seperti itu Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, mengapa itu semua bisa terjadi Bapak Ibu, masalah sosial tadi ya? Ya jawabannya karena ada interaksi, namanya manusia saling berhubungan, saling berinteraksi,
dan saling ada hubungan sosial, maka akan selalu ada hal-hal seperti itu dan tidak akan bisa hindari. Jangankan siswa, kita saja Bapak Ibu, sesama guru ketemu dengan gurunya pasti ada interaksi, pasti ada kadang hal positif, kadang ada yang negatif, ada gesekan, kadang-kadang ada tarik-menarik seperti itu. Nah, apabila siswa kita mengalami masalah sosial, apa efeknya Bapak Ibu bagi siswa ya? Ini kita bukan bicara angan-angan Bapak Ibu, kita bicara data aja ya, bicara data dan fakta ini. Di Blitar ya, ini ribuan anak nggak mau ke sekolah, itu ternyata bukan karena masalah ekonomi Bapak Ibu. Artinya mereka malas sekolah ya. Ribuan ini bukan dalam satu sekolah Bapak Ibu, dalam satu sekolah ada 2 atau 3 atau mungkin 10 seperti itu, kemudian digabungkan eh, dari riset ya, ternyata jumlahnya ribuan dalam satu kabupaten ya. Ternyata apa Bapak Ibu? Banyak sekali, salah satunya nikah dini, masalah keluarga, masalah sosial ya. Ini jadi mereka jadi malas sekolah. Ini juga di Pandeglang, setelah diriset 700 siswa SMP, ini DO. Kenapa Bapak Ibu? Ya bukan hanya sekedar masalah sosial saja, ada masalah pribadi, masalah karir, masalah keluarga ya. Tapi salah satunya juga adalah masalah sosial Bapak Ibu. Nah, sebenarnya masalah sosial, kalau tidak kita biarkan, itu ibarat sesuatu yang sangat halus seperti asap, kalau kita biarkan saja ini bisa merusak, ekosistem pendidikan kita ya. Kita kan tidak sadar ternyata siswa kita ada 10 anak DO, berhenti dari sekolah gara-gara kena masalah sosial yang seharusnya bisa diselesaikan oleh guru BK, karena kita lalai, maka itu bisa terjadi. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah kita lihat ada masalah sosial dan efek-efeknya tadi, pertanyaan berikutnya adalah, perlukah melakukan deteksi dini tentang dinamika masalah sosial antar siswa, Bapak Ibu? Atau apakah guru dan sekolah juga harus tahu? Atau abaikan saja yang selama ini kita selalu mengabaikan masalah sosial ya? Dianggap itu sebuah kasus, misalkan anak saling tengkar, dianggap itu kasus ya. Tapi sebenarnya itu adalah masalah sosial, Bapak Ibu. Dan solusinya apa, Bapak Ibu? Yaitu dengan melakukan deteksi dini, analisa dinamika hubungan sosial dengan alat yang namanya sosiometri. Ini adalah salah satu alatnya saja. Nah, apa itu sosiometri Bapak Ibu? Sebelum kita bicara sosiometri, kita lihat dulu. Sosiometri ini bukan barang baru Bapak Ibu. Ini tahun 1934 ini sudah ada bukunya ya, namanya Ussel Survive oleh Jacob L. Moreno Bapak Ibu. Dan siapa yang akan bertahan? Ini judulnya saya sudah jelas, siapa yang akan bertahan. Eh, ini dikeluarkan pada kisaran Perang Dunia Pertama, Bapak Ibu. Dan ini memang analisis sosiometri yang memang benar-benar dikeluarkan sejak dulu dan analisisnya ini mengenai hubungan sosial. Dan Bapak Ibu mungkin akan kaget nanti dari tes yang sangat sederhana dan hasil analisanya akan sangat-sangat bermanfaat bagi guru ya setelah tahu semuanya. Nah, oke, sosiometri itu apa Bapak Ibu? Sosiometri ini adalah metode penelitian dan analisis dalam bidang sosiologi dan psikologi ya. Jadi ini sebenarnya gabungan antara ilmu sosiologi dan psikologi sosial yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antara individu di dalam satu komunitas. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, untuk malam hari ini kita akan bicara tentang sosiometri popularitas dan kontroversional. Ada dua ya. Jadi apa itu popularitas? Popularitas ini merujuk pada tingkat kepopuleran atau penerimaan atau dipilih yang dimiliki oleh seseorang di dalam kelompok ya. Siswa yang paling dipilih dalam kelompok. Yang satunya lagi namanya kontroversional. Kontroversional ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompok. Ya, jadi dia kontroversi, ada yang mendukung dia, ada yang tidak mendukung ya. Seperti itu kontroversi. Nah, untuk itu kita akan coba tes seperti apa sih alat yang katanya dapat menganalisis sosiometri. Kita akan tes ya, Bapak Ibu. Kita hanya nanti di alat ini karena tesnya ini sebenarnya untuk satu kelas maksimal 50 orang, jadi sukarelawan kita nanti di peserta ini yang mau hanya 50 orang saja ya Bapak Ibu, yang mau ikut tes
silakan, saya share dulu linknya. Saya butuh nama saja ya, nama Bapak Ibu, 50 peserta saja. Saya share dulu di chat Zoom, nanti mohon, 50, nanti sisanya jangan isi ya. Oke. Sebentar saya kasih linknya di chat Zoom, silakan diisi. Ini bukan absen ya Bapak Ibu, saya hanya butuh nama ya, real, hanya untuk kita melakukan analisa tes sosiometri ya. Chat Zoom-nya saya bagikan atau bisa dilihat di atas, 50 nama saja ya, 50 nama pertama saja. Silahkan Bapak Ibu diisi. Oke, saya lihat dulu di sini. Ush. Ya, kita lihat dulu. Mana sini? Ya, stop Bapak Ibu, sudah lebih dari 50 ya. Kita akan ambil 50 orang saja, stop, yang lain nggak usah ngisi, sudah penuh. Ya, kita ambil 50 yang pertama saja ya. Oke, stop, tidak perlu lagi diisi. Kita lihat aja, nanti nggak apa-apa lihat angkanya, tapi nanti jangan diisi selain, orang yang 50 ini ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan, di sini kita akan menganalisis hasil sosiometri kita dengan aplikasi yang namanya sosiometri, popularitas kontroversial Mas ya. Nah, aplikasinya seperti ini Bapak Ibu, aplikasinya ini berbentuk Excel ya. Kita mulai, kita hidupkan. Jadi ini tidak perlu diinstal, cukup klik saja di komputernya. Yang penting ada Excel, kalau bisa pakai Excel 2010 yang lebih stabil. Kalau Excel yang baru-baru ini biasanya tidak stabil ya, kadang lambat, tapi kalau komputernya bagus ya bisa cepat aja. Oke, untuk menjalankan aplikasi ini, oke kita stop dulu sorry, kita akan memasukkan ke dalam angket online dulu Bapak Ibu, sorry. Jadi ini 50 sukarelawan, sekarang saya akan masukkan ke dalam angket online. Ya, oke ini aplikasinya, kita buka. Nah, ini kita aktifkan makronya. Oke, ini juga terkait sama angket. Jadi nanti kita memasukkan nama-nama 50 orang, sukarelawan tadi ke dalam aplikasi ini dan kita upload ya. Kita akan menggunakan angket online lagi menggunakan Google Form, tapi dengan bantuan aplikasi ini untuk menggenerate nama-nama peserta yang 50 tadi. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan nama peserta yang 50 tadi. Ya, saya paste dulu di sini. Sorry, yang ini ya. 50 orang, saya paste sebentar. Oh, ini 49 kurang 1. Nanti, nama-nama Bapak Ibu bisa lihat sendiri di angketnya, untuk yang tidak terdaftar enggak apa-apa, cukup lihat aja, pelajari saja angketnya Bapak Ibu ya. Oke, oke 50. Saya masukkan dulu ke dalam aplikasi, ini. Es
Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu, berbentuk Excel, jadi kita bisa copy paste, bisa, copy kalau sudah punya Excel, kalau sudah punya daftar siswa tinggal di-paste saja. Lalu kemudian kita, cetak dulu dalam bentuk tabel ini, kemudian nanti kita upload ya ke dalam, Google Form-nya, ya, oke. Saya butuh waktu sebentar, mohon izin sebentar, saya simpan dulu. Nah, ini sudah di-generate. Picture 1, oke. Oke, berikutnya adalah kita akan siapkan angket, Google Form yang ini ya. Ini sudah disediakan, nanti tinggal di-copy sama Bapak Ibu. Saya upload dulu data nama Ibu karena kita butuh data 50 orang, sebentar. Ini, terus my picture. Oh, ada di mana tadi ya? Sebentar sebentar. Pictures, oh ini, ganti JPEG. Pictures 1x. Ini ya, saya masukkan. Sebentar. Oke Bapak Ibu, ini sudah siap link untuk angketnya, saya share dulu. Sekarang Bapak Ibu silahkan, yang terdaftar 50 orang ini isi angketnya, link-nya saya share lagi di chat Zoom. Nah, oke. Yang 50 orang ini nama-namanya seperti ini kira-kira. Nggak kelihatan ya? Untuk yang tidak terdaftar juga nggak masalah, lihat saja angketnya tapi tidak usah mengisi angket ya Bapak Ibu. Oke, waktunya cuma 5 menit, silakan diisi angketnya, yang 50 orang ini kurang lebih, nggak kelihatan. Bentar bentar. Link, nah ini ya, kelihatan di HP ya, bisa di-zoom ya di HP-nya ya. Oke, silakan Bapak Ibu 50 orang ini isi angketnya. Nah, link angketnya saya share lagi di sini ya, di chat Zoom. Link angketnya yang ini Bapak Ibu. S.id tes SPK ya, sosiometri popularitas kontroversial. Waktunya cuma 5 menit. Silakan dimulai. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah diisi semua di angketnya, cukup diisi, email, kemudian nomor absen sama nama ya. Yang lainnya abaikan saja, lalu isi nanti, pertanyaannya. Angketnya kurang lebih seperti ini. Emailnya ini diisi, kemudian lihat daftar namanya, isinya sesuai dengan absen ini ya. Jadi ini sosiometrinya untuk khusus satu kelas ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang 15 menit. Yang lain boleh lihat-lihat angketnya ya, yang tidak, masuk, data di sini jangan ngisi ya, jangan ikut ngisi biar nggak kacau nanti. Oke, nah di sini, kita lihat yang wajib adalah nomor absen saya, yang ada bintang merahnya ini berarti wajib diisi ya. Oke, kemudian nama dan abaikan sisanya. Nah, silahkan waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sambil Bapak Ibu isi, jadi di angket ini ada 2 kategori untuk pertanyaan. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian data identitas kita, kemudian yang kedua adalah, isian angket.
itu dibagi 2, ada kategori memilih, itu sebenarnya ada 4 pertanyaan, tapi di angket online ini kita buat 2 pertanyaan saja. Kemudian lawan dari kategori memilih, ya ini kategori memilih ada 4 pertanyaan seperti ini. Kemudian ada lawan dari kategori memilih, yaitu kategori menolak, ya bagian ketiga. Jadi pertanyaan kategori menolak ada 4 seharusnya, tapi cukup diisi, B1 dan B2 saja. Termasuk yang memilih tadi A1 dan A2 saja ya yang diisi. Sisanya, tidak usah diisi ya, 3 dan 4-nya biarkan saja, biar, tidak membuang-buang waktu webinar kita. Jadi, pertanyaan, kemudian siapa, jadi kayak gini cara mengisinya, tetap Bapak Ibu pilih aja nanti acak ya, kita nggak sebenarnya harusnya kenal ya, tapi karena ini webinar, sebagai simulasi saja Bapak Ibu pura-pura kenal sama, daftar nama di sini. Nanti Bapak Ibu disuruh milih nomor absen berapa saja. Ya contohnya, pertanyaan A1, siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya, misalkan sahabat atau teman akrab, maka di sini jawabannya diisi angka saja ya. Siswa nomor absen berapa, misalkan siswa absen 3 atau 5 ya. Alasannya mungkin dia baik, seperti itu. Gitu aja cara ngisinya. Oke, sama ya di bawahnya. Lah untuk yang abaikan itu lewati saja Bapak Ibu. Kosong abaikan ya, itu, dilewati saja, tidak usah diisi biar nggak terlalu lama. Jadi pertanyaan ini terkait sama, daftar absen siswa yang ada di atas ya, nomor urut absen siswa. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Oke, ternyata sudah isi ya, sudah 18 yang sudah ngisi. Keren ya, cepat sekali. Jadi, kurang lebih mirip dengan yang angket, waktu kita webinar, bullying perundungan kemarin ya Bapak Ibu, cuma yang ini bedanya, nanti ada, pertanyaan kategori A dan pertanyaan kategori B, itu semuanya berlawanan ya. Oke, sudah 29, 30 ya. Silakan, ini sudah 5 menit ya waktunya. Bapak Ibu silakan yang tadi namanya terdaftar harus diisi ya, karena sudah jadi sukarelawan, jangan jangan stop biar nggak bolong nanti datanya. Oke Bapak Ibu, sambil, kita nunggu teman-teman kita ngisi ini, eee, kita langsung masuk ke aplikasinya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini adalah aplikasi sosiometri popularitas dan kontroversial Bapak Ibu. Jadi ini ada halaman menu utama, kemudian, di sini akan terlihat ya data-data siswa, ini nanti akan berubah jadi sosiogram kalau sudah diisi ya secara online. Kemudian di sini juga ada angketnya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bisa dijadikan aplikasi offline, bisa juga online ya. Bagaimana kalau offline? Kalau offline di sini sudah ada angketnya ya. Angketnya ini tinggal dicetak saja, secara tradisional, secara adat ya. Dicetak di kertas, dibagikan ke siswa ya. Kalau sekolah kita tidak ada fasilitas untuk tes online ya, seperti itu. Nah, ini adalah angketnya yang berbentuk offline, itu sebenarnya sistemnya sama dengan tadi, kalau ini berbentuk kertas nanti jadinya, oke. Jadi ini ada 3 bagian, yang pertama ini adalah identitas kita, kemudian di sisi kanan ini adalah daftar absen nama teman-teman kita, ya, yang dipakai adalah nomor absennya ini nanti. Kemudian untuk pertanyaan angketnya sendiri itu ada kategori A dan kategori B, seperti ini ya. Dan di mana, pertanyaan kategori A ini ada 4 pertanyaan, pertanyaannya nanti akan berbanding terbalik dengan pertanyaan kategori B ya, seperti itu. Dan kategori A ini adalah kategori memilih, misalkan A1 adalah contohnya ya, siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya, misalkan sahabat atau teman akrab ya, atau teman karib, seperti itu. Ini sama pertanyaan dengan B, tapi kebalikannya B. Kalau B1, siapa teman di kelas yang
paling ingin saya jauhi atau mengganggu saya, seperti itu. Kemudian, A2 pertanyaannya, siapa teman yang paling cocok ikut kegiatan organisasi ekstrakurikuler dengan saya? Kemudian, B2-nya ini sama dengan A1 tapi terbalik. Siapa teman di kegiatan organisasi atau ekskur yang ingin saya hindari atau ingin saya jauhi? Nah, cara menjawabnya sama dengan tadi yang angket online. Di sini kita lihat, absen siswa, teman yang lain, misalkan saya nomor absen 1 ya, kemudian yang teman dekat saya adalah misalkan, Ibu Nur Afia misalkan ya, maka di sini diisi nomor 11 ya. Alasannya orangnya baik, ya diketik aja di bawahnya, baik, seperti ini. Gitu aja cara ngisi angketnya. Jadi nggak perlu mikir, cukup disebut aja nomor absennya sama alasannya, gitu aja. Dan ini ada 4 pertanyaan plus 4 pertanyaan terbaliknya, gitu aja. Kemudian kalau angket ini sudah jadi, saya sampaikan dulu, di aplikasi ini semuanya otomatis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup melakukan 3 hal di sini. Yang pertama cetak angket atau pakai angket online, lalu disebarkan ke siswa, kemudian berikutnya adalah di-input hasilnya atau pakai otomatis aplikasi. Sisanya nanti analisisnya otomatis semuanya ya Bapak Ibu, ya. Oke. Tadi angket ini sudah dicetak katakanlah terus dibagikan ke siswa atau yang online tadi sudah Bapak Ibu isi, selanjutnya adalah menginputkan datanya di sini Bapak Ibu. Nah, cara ngisinya sama tadi, ini kategori memilih, kategori A, A1 misalkan tadi, jawabannya apa, misalkan siswa nomor 11, maka di sini, isi siswa nomor 11, alasannya karena anaknya baik, seperti itu. Gitu saja cara ngisinya ya, kalau bisa singkat ya untuk alasannya. Jadi angkanya, gitu saja dan ini nggak banyak cuma ada 8 pertanyaan Bapak Ibu, cukup nomor absen sama alasan. Alasannya kalau bisa nggak boleh panjang-panjang ya, kata-kata singkat saja. Nah gitu. Dan, untuk input data ini Bapak Ibu bisa, eee, bisa ketik manual seperti yang saya lakukan ini, bisa juga ngambil data dari Dapodik ya, diimpor ada tombolnya seperti ini. Ya, jadi misalkan, ada Excel Dapodik gitu Bapak Ibu, maka data dari Dapodik ini bisa kita masukkan. Begitu juga kita bisa copy paste dari file Excel yang lain ya, semuanya bisa dilakukan. Terserah Bapak Ibu mau pakai cara yang apa saja untuk menginput datanya. Nah, oke, sambil kita lihat ya Bapak Ibu, ini yang sudah mengisi, oh sudah 48 ya. Oke, anggap sudah selesai, eee kita masuk lagi ke aplikasinya. Oke, ini yang dari Dapodik ya, kalau pakai Dapodik kayak gini, datanya langsung masuk, ini bukan data, Bapak Ibu ya. Oke, baik kalau begitu, langkah yang terakhir kita melakukan, ambil data dari angket online yang Bapak Ibu lakukan di sini ya. Nah, angket online-nya ini kita copy link-nya yang di atas ini, kemudian masukkan ke dalam aplikasi di sini Bapak Ibu, oke. Kalau sudah, kita masuk lagi ke input data, lalu tekan tombol impor dari Google Sheet yang ini ya. Nah, maka, data-data ini kalau namanya coba diperhatikan ini, Latifah Handini, Susan Oktarina, Nadita ya. Kalau tidak berubah, berarti asli jujur yang nulis ya, yang ngisi angket. Kalau berubah berarti ada beberapa peserta yang ngisi atas nama orang lain. Oke. Kita akan ambil datanya secara online. Nah, ini sudah masuk. Oke, benar ya, berarti benar ini, nggak ada berubah ini. Nah, oke Bapak Ibu, ini hasil dari angket, tadi ini yang tidak ngisi kelihatan nomor absen berapa saja, jadi Bapak Ibu langsung tahu kalau pakai online dan ini akan urut sendiri sesuai dengan nomor absen yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai, selesai tugasnya, Bapak Ibu. Oke. Langsung kita akan lihat hasil analisis secara otomatis oleh aplikasi ini Bapak Ibu. Apa saja? Tadi kita bicara panjang lebar tentang masalah sosial ya. Oke, kita lihat yang pertama, perseorangan dulu ya, Ibu Latifah Handini ya. Kita mulai dari
peserta nomor satu, namanya Ibu Latifah Handini. Katakanlah ini sebagai siswa semua lah ya. Oke. Di sini, ini laporan per peserta atau per siswa ya. Ini kelas berapa, tahun pelajaran berapa, dan ini tidak perlu disampaikan ke siswa ya. Di sini langsung terlihat Bapak Ibu, ada 2, eee, ada 2 bagian. Yang pertama ini adalah jumlah keseluruhan peserta itu 45, ya, yang 5 tidak ngisi ya, atau kita full-kan juga nggak apa-apa. Eee, Kenapa 45? Karena tadi di angketnya ini 5 orang kosong ya, seperti ini. Lah ini. Nih, ya. Kalau ingin full, bisa kita copy paste ya, tapi nggak papalah, anggap nggak apa-apa sudah. Nah, kita lihat hasil analisis per pesertanya. Oke. Ya, ini. Teman yang memilih, Ibu Latifah Handini, itu ada 12 orang, ya. Siapa saja orangnya, yaitu Ibu Hamidah, Ibu Ruli ya, terlihat. Oke, katakanlah ini teman, kita saling kenal ya. Kemudian alasan dipilih, karena orangnya baik, karena seru, asyik, enak, dan ngobrolnya mau baik ya, baik karena sering belajar bersama, bla 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 ya. Jadi pertanyaan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil ini? Satu ya, ini satu. Yang pertama kita akan tahu karakteristik Ibu Latifah Handini menurut teman-temannya. Ya. Jadi orangnya adalah orang baik karena seru, asyik, enak. Orangnya baik dalam hal, positif bagi orang-orang yang memilih. Untuk orang yang menolak, kita sembunyikan namanya. Kenapa? Karena kalau dia tahu bahwa si A menolak saya, itu akan merubah hubungan sosial mereka. Kita lihat aja, apa karakteristik negatif, ya, yaitu orangnya pemalas, ya. Jadi dengan melihat ini Bapak Ibu sudah tahu karakteristik si A tanpa Bapak Ibu pernah datang langsung, tanpa Bapak Ibu pernah ketemu langsung dengan anaknya, dengan orangnya, cukup melalui tes ini, Bapak Ibu sudah tahu karakteristik positif dan negatif dari si A ini ya. Oke, kita cek, yang nomor 2. Contoh saja ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini hanya game ya, kalau untuk webinar malam hari ini karena kita karena tidak saling kenal, nggak ada masalah ya. Karena juga jawabnya ngawur, nggak jujur ya saat, kita kenal di kelas, seperti itu. Oke, sama dengan ini, Ibu Susan Oktarina. Oke, kita cari yang bapak-bapak dah, yang ibu-ibu sudah ya. Oke, kita cek lagi, bapak-bapak nomor berapa ya? Bentar, kok ibu-ibu semua ya dari tadi? Nanti protes ya, kok dibahas saya? Oke, jadi sebenarnya, bahas seperti ini, sebentar saya cari dulu yang bapak-bapak. Os, maaf, ini dia minta di-restart, sudah lemot laptopnya. Kalau malam ikut lemot laptopnya nih. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu ya, salah satu hasil analisisnya kalau menggunakan sosiometri, kita akan tahu karakteristik siswa kita, ya. Baik itu karakteristik positif dan karakteristik negatif melalui penilaian antar teman. Jadi melalui, penilaian antar teman. Bapak Ibu tidak perlu pakai intelijen, si A ini sifatnya kayak apa?" Tanya temannya, nggak perlu sudah, mereka akan otomatis jawab sendiri asal dia termasuk orang yang dipilih atau yang ditolak, seperti itu. Oke oke, itu baru satu ya. Entar, analisis tadi otomatis ya Bapak Ibu, tidak, nggak perlu kita masukkan datanya si A, nggak perlu. Cukup dimasukkan tadi di input data, maka analisisnya tadi otomatis. Oke, kita lihat lagi, sebentar kita mau cek aja yang bapak-bapak satu ya. Bapak Didik Trisakti nomor absen 12 ya. Oke, kita ganti jadi 12. Oke, Bapak Didik Trisakti. Ini cuma ada 3 orang yang milih, Bunga Natalia, Amelia, Anggreni ya. Kemudian karakteristiknya karena enak untuk diajak kerjasama, kemudian yang karakteristik positifnya,
suka menolong, galak ya, tidak bisa diajak kerjasama ya. Jadi itu. Kemudian, teman yang Anda pilih siapa saja, Latifah Handini, alasan memilihnya karena sering belajar bersama dan saling memilih tidak ada di sini ya. Oke, untuk teman yang Anda tolak 2 orang ya, karena pertanyaan B2 cuma dijawab 2, seandainya jawab 4 maka akan 4. Dan Anda juga memberikan alasan kepada orang-orang tersebut ya. Dan di sini ada indeks CS. CS itu adalah choice status, status untuk dipilih dan rejection status ya. Oke, di sini akan dibandingkan nanti. Kita kembali lagi ke peserta nomor 1, Ibu Latifah Handini ya. Nah, di sini apakah Ibu Latifah Handini ada teman saling menolak atau saling memilih? Oh, tidak ada ya. Oke. Itu analisis per peserta. Sekarang kita akan lihat hasil, sosiogramnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman sosiogram, memilih dan menolak ya, logonya kita perbaiki dulu biar bagus. Jadi di halaman ini Bapak Ibu tadi memilih, saya memilih si B memilih si C memilih saya ya. Semuanya terlihat di sini Bapak Ibu. Ini pemilihnya dan ini adalah orang yang dipilih. Dan di sini akan terlihat siswa yang paling populer adalah Ibu Latifah Handini ya. Paling banyak dipilih oleh teman-temannya. Artinya apa? Siswa yang paling populer di sini ini adalah calon pemimpin tidak resmi Bapak Ibu. Calon pemimpin yang tidak pakai apa ya, tidak diresmikan. Seandainya nanti, Bapak Ibu melakukan tes sosiometri ini sebelum ada pemilihan ketua kelas, Bapak Ibu sudah tahu calon ketua kelasnya ini dia ya. Ini paling banyak dipilih oleh teman-temannya. Berapa orang? 14 yang milih. Ya. Kemudian yang saling memilih, tidak ada Bapak Ibu, kebetulan ya. Biasanya ada ya. Oke, kita manipulasi aja ya, misalkan Ibu Latifah tadi dipilih oleh banyak orang, kita manipulasi saja biar ketahuan. Sebentar, tadi Bapak ini milih Ibu Latifah juga ya? Nomor 12 tadi, Pak Didik ya. Katakanlah Ibu Latifah juga memilih Pak Didik, nomor 12. Biar biar gampang cara baca datanya ya. Nomor 12 pilih, Ibu Latifah pilih nomor 12 Pak Didik ya. Sini kelihatan saling memilih Bapak Ibu. Artinya apa ini Bapak Ibu? Artinya mereka ini punya hubungan dekat ya. Boleh jadi mereka teman dekat, teman akrab, atau mungkin berpacaran. Apa manfaatnya kalau kita tahu ada siswa yang seperti ini? Seandainya misalkan ini siswa kita ya, eee, Ibu Latifah ini 3 hari tidak masuk sekolah, kemudian pasti BK tanya, guru BK tanya ke orang tuanya, ke teman-temannya, "Mana, Ibu Latifah nggak masuk sekolah?" Nggak tahu, akhirnya telepon ke orang tuanya, "Pak, Ibu Latifah nggak masuk sekolah." "Ke mana?" "Loh, perasaan anak saya setiap hari masuk sekolah, berangkat dari rumah." Nah, itu kaget, masalah itu Bapak Ibu, masalah ya, masalah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Lihat data ini. Oh, ada nggak teman yang berpasangan sama ini, si A ini? Oh, ternyata ada. Oh, Pak Didik, ini boleh jadi teman dekatnya atau boleh jadi ini pacarnya ya. Tanya sudah, pasti tahu ini kalau sudah dekat karena mereka saling memilih. Saya memilih kamu dan kamu memilih saya. Itu berarti ada satu hati. Tanya sudah, pasti informasi nggak perlu cari intel-intelan, tanya-tanya ke siswa lain, nggak usah lihat data ini Bapak Ibu. Sudah terlihat ya. Ini maksud saling memilih ya. Berpasangan. Nah, kemudian negliti ini adalah, yang siswa yang anu ya, dipilih satu atau 2, wajar-wajar saja, nggak ada masalah ya Bapak Ibu, nggak ada masalah. Kemudian ada yang tidak dipilih sama sekali Bapak Ibu, ada 12 orang ya, ini kelihatan orang-orang ini, Imran Usmar, Ratna Sari, Ukti ya, ini nggak dipilih sama sekali sama teman-teman. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya ini boleh jadi anak yang introvert, anak yang kesulitan berhubungan sama lingkungan sosial sekitarnya. Ini kerjaannya guru BK nanti jadinya ya. Kayak tadi seperti kata Pak Dokter Rojabi, siswa yang populer ini bisa kita jadikan duta untuk membantu kita dalam mensosialisasikan apapun tentang kebaikan ya. Jadi pemimpin, walaupun itu pemimpin resmi maupun pemimpin tidak resmi. Nah ini siswa yang
tidak terpilih sama sekali biasanya siswa yang terisolasi ini kerjaannya guru BK juga. Ya, tugas kalau guru BK ada waktu senggang silakan dipanggil satu-satu ya. Masalahmu apa ya, mari guru BK bagaimana guru BK dapat membantu siswa yang terisolasi ini, bisa bisa menerima lingkungan sosialnya, bisa diterima ya, menerima dan diterima oleh lingkungan sosialnya ya. Siswa terisolasi kasihan Bapak Ibu, mereka susah berbicara, susah mengutarakan apapun yang ada di dalam unek-uneknya, akhirnya nanti kadang-kadang tahu-tahu melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, biasanya seperti itu, baik itu positif maupun negatif ya. Ini, oke. Kita lihat ya, itu dari satu saja ini ya, analisis yang popularitas dari pertanyaan A1 sebenarnya ini ya. A1 sama A2. Kemudian kita lihat hasil analisis kelompok ya di bawahnya ini. Nah, ini ada kelompok yang anggotanya 3 orang, ini 10 ya. Siapa saja contoh ya, contoh yang 3 orang. Bunga Natalia, Latifah, dan Ari Setianingsih. Kemudian kelompok berikutnya, Ruli, Titi, Bunga Natalia ya. Ya. Jadi ini apa artinya? Ini adalah kelompok belajar yang sangat, diperlukan oleh siswa ya. Seandainya, guru mata pelajaran kamu kamu bentuk kelompok, kecenderungan mereka kelompoknya seperti ini Bapak Ibu, kecenderungannya. Kenapa? Karena mereka saling memilih. Kemudian yang akan jadi ketua kelompok itu adalah siswa yang paling depan ini, Bunga Natalia, Latifah, Handini, dan Anies Ningsih, yang kecenderungan jadi ketua kelompoknya adalah Bunga Natalia, seperti itu. Itu yang kelompok kecil 3 orang. Ada yang kelompok 4 orang ya, ada 5 peserta. Yang kelompok 5 anggota, sorry, ya, yang kelompoknya 5 anggota, ada satu ya, ada satu saja, yaitu Didik Trisakti, Latifah, Bunga Natalia, Amelia, Wahyuningsih, Mardika ya. Nah ini, yang kelompok agak besar ya. Yang jadi ketua biasanya Pak Didik Trisakti ini. Oke. Ini kenapa, Ibu Bunga berulang-ulang, karena ini pertanyaannya 2 pertanyaan jadi satu. Kalau pertanyaannya kita ubah jadi satu saja, nomor satu, maka ini juga berubah dan hasil analisisnya ini semuanya berubah, ya. Coba geser ke bawah, nah seperti ini. Nah nggak ada ya jadinya, sedikit, karena satu pertanyaan saja. Oke, yang kelompok anggotanya besar ya, lebih dari 7 orang, Latifah Andini, Hamidah ya, ini tadi yang ada 14, ada 10 orang. Ini calon ketuanya ya, seandainya pilihan ketua kelas ini pendukungnya jelas ya. Nah, ini fungsinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan tahu, kelompok ini baik itu positif dan negatif. Yang pertama untuk positifnya ini adalah kelompok, kelompok belajar ya, atau kelompok kebersamaan dalam karir, ekstrakurikuler dan lain-lain ya. Mereka akan sering bersama-sama. Yang kedua kalau negatif, negatif seandainya jalan mereka itu salah, ini adalah kelompok geng Bapak Ibu. Jadi orang yang paling depan ini adalah orang yang dianggap, berpengaruh oleh anggota yang di belakangnya. Maka apapun yang dilakukan oleh kelompok yang di depan ini, kalau itu negatif, dia akan jadi bos geng ya, seperti itu kemungkinannya. Oke. Dan ini bisa dijadikan rujukan kalau mau membentuk kelompok ya, sudah terlihat. Kemudian kita lihat untuk pertanyaan B1 dan B2 ya. Ini namanya, sosiogram kontroversial ya. Di sini terlihat Bapak Ibu, siapa peserta yang paling banyak ditolak oleh temannya atau kontroversial. Ini bukan beneran ya Bapak Ibu, ini hanya pura-pura di webinar ini karena kita tidak saling kenal saat memilih tadi ya. Ini adalah Ibu Livia Sania ya, ini kebetulan. Nah, hanya game, anggap game untuk malam ini ya. Siapa siswa kontroversial ini? Yang pertama, siswa ini tidak disukai oleh teman-temannya, boleh jadi karena nanti disebutkan alasannya apa saja. Yang pasti dia kemungkinan adalah bos geng atau troublemaker ya. Di kelas itu sudah terlihat petanya. Oh, di kelas ini tadi yang populer ini, yang troublemaker-nya ini. Nah, ini kelihatan contohnya. Kemudian yang saling menolak tidak ada ya. Oke, kita ulang lagi, misalkan kita kita anu ya, biar kelihatan datanya, untuk ini kita ulang lagi, yang menolak katakanlah eee, Ibu nomor satu tadi ya, Ibu Latifah sama, eee,
Pak Didik Trisakti ya, kita ulang lagi biar kelihatan. Oh, nggak bisa nggak bisa. Misalkan ini nomor 11, yang nomor 11 ini milih ini pura-pura aja ya Bapak Ibu, biar datanya kelihatan dan kita tahu manfaatnya nanti. Nomor 2 milih nomor 11 dan nomor 11 menolak nomor 2. Kita lihat hasilnya sosiogramnya biar kelihatan ya. Nah, sini kelihatan, Ibu Susan Oktarina dan Nir Afia ya, Nur Afia mungkin ya. Nah, di sini kelihatan saling menolak ya, atau kita ubah jadi Ibu Luvia lagi sebentar. Nomor 1 ini menolak nomor 11 dan nomor 11 ini menolak nomor 1. Sorry, kita ubah dulu. Nah, Ibu Nur Afiyah, menolak nomor 1. Oke, gini aja. Nah, Ibu Latifah Handini menolak Nur Afiyah ya. Ini bolak-balik ya. Nah, kasus seperti ini, kita kembalikan lagi kasus tadi, ada Bu Nur Afiyah 3 hari tidak masuk kelas. Jadi kita tanya bapaknya ternyata sama aja, bapaknya dianggap anaknya ke sekolah, ternyata enggak. Ya. Nah, berikutnya kalau tadi kita bisa cek pada teman dekatnya atau bestinya atau mungkin pacarnya, kenapa Bu Latifah nggak masuk 3 hari bisa tanya pacarnya. Yang kedua, kemungkinan kedua kita bisa cek ini, ya. Apakah dia punya masalah sosial dengan temannya? Ada ternyata. Ternyata Ibu Latifah ini saling bermusuhan dengan Bu Nur Afiyah, ya. Jadi ada 2 kemungkinan, yang pertama tanya teman dekatnya, yang kedua dicek apakah ada saling menolak seperti ini. Boleh jadi dulu mereka berteman karena rebutan sesuatu ya, kalau di siswa kita wajar karena rebutan, kalau yang cewek rebutan cowok, yang cowok rebutan cewek, atau mungkin waktu ada ujian nggak dicontohi, mereka akhirnya saling bertengkar, saling bermusuhan ya, seperti itu. Banyak hal-hal yang terjadi, tapi kita bisa lihat, petanya di dalam, sosiogram seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu manfaatnya ya. Kemudian negliti ini ditolak 1 atau 2, ini abaikan saja, ini wajar ya. Siswa, ada dalam kehidupan kita itu ada yang nolak kita itu wajar, ada yang suka kita, ada yang tidak suka ya. Tapi yang tidak wajar, kalau yang tidak suka banyak itu baru bermasalah ya. Kemudian yang terakhir tidak ditolak sama sekali atau netral. Ini artinya siswa yang baik-baik saja Bapak Ibu, nggak ada masalah sosialnya. Nah, ini, dalam bentuk kontroversial ya. Jadi siapa siswa kontroversial kan Bapak Ibu sudah tahu ya, ini ya gambarannya. Kemudian kita lihat analisis lainnya, ini kalau kita lihat dalam bentuk matriks seperti ini, karena yang jawab tadi cuma 2, maka ini 2 merah dan 2 hijau ya. Kelihatan saya menolak siapa dan saya memilih siapa ini kelihatan. Ibu Latifah ini milihnya ini nomor 6 sama nomor 12 ya. Ini dalam bentuk matrik ya otomatis ini. Kemudian, dalam bentuk, grafik, nah ini terlihat Bapak Ibu. Ibu Latifah ini dipilih 14, ditolak 3. Jangan sampai seperti ini, nomor ini Ibu Livia Sania ya, ditolaknya 7, dipilihnya 2. Ini sebenarnya masalah sosial Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat masalah sosial siswa kita, hubungan sosial siswa kita dengan ini. Oh, anak ini kenapa lebih banyak ditolak sama temannya daripada dia dipilih? Kalau kayak gini seimbang, ditolak sama, dipilih sama ya, itu nggak ada masalah, itu wajar ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya, siswa-siswa yang perlu kita bantu ya, seperti itu. Guru BK, tugasnya guru BK. Oke. Berikutnya ini ada indeksnya ya, kelihatan di sini analisisnya dan, saya dipilih berapa, indeksnya berapa, udah ini dihitung, nggak usah dilihat sudah sama dengan grafiknya kok ini. Kemudian ini ada top 10, choice status ya, dipilih tertinggi ini urut, yang pertama Ibu Latifah, kemudian yang kedua Nadita ya, yang ketiga Ibu Titik Nurdaini. Jadi ini bisa Bapak Ibu sampaikan ke siswa nggak ada masalah ya. Jadi siswa yang populer peringkatnya ini bisa kita ubah jadi top 10 atau top 3 ya, tinggal klik aja. Kemudian ada analisis rejection-nya yang paling banyak ditolak. Juara 1 adalah Ibu Livia, juara kedua adalah Ibu Hamidah ya.
juara 3 adalah Osinnius Sae ya. Oke, jadi Bapak Ibu ini ada peringkatnya kalau mau diberikan peringkat ya urutannya. Oh iya Bapak Ibu ini semua jangan disampaikan ke siswa ya, cukup guru saja yang tahu dan kepala sekolah. Ini untuk penyelesaian masalah ya. Jadi Bapak Ibu akan tahu situasi sosial di sekolah kita. Oke, jadi demikian ya Bapak Ibu. Ini ada cover-cover ya, kalau mau di-print tadi di-print persiswanya, ketahuan sifatnya kayak apa, karakternya nanti di-print tebel, jadi laporan silakan di-print aja, jadikan laporan ke kepala sekolahnya, seperti itu. Jadi kayak gini tadi ini bisa dicetak PDF juga ya, seperti ini, misalkan dari siswa nomor 1 sampai nomor 3, nanti ada laporannya dibuat dalam bentuk PDF. Dan terlihat ya, posisinya seperti apa. Jadi PDF ini kalau kita cek, cetak print hasilnya juga akan sama ya, mirip dengan yang ada di PDF. Nah, kurang lebih kayak gini laporannya ya. Tadi yang per siswanya. Choice statusnya berapa, pertanyaan berapa, dan ini analisisnya ya. Yang per peserta, ada yang per kelas, ada yang per orangan, seperti itu. Oke, jadi, begitu ya Bapak Ibu, kita nggak perlu bahas semuanya ini banyak ya, ini apa, sudah dilewati aja kayak gini-gini ini administrasi aja ya, apa, abaikan saja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu alurnya, jadi cuma 3 langkah saja sebenarnya tadi. Jadi tekstual ini alurnya ya, untuk membuat ini cukup melakukan 3 langkah. Yang pertama cetak angket atau pakai angket online, kemudian dibagikan kepada siswa dan dikerjakan, lalu di-input datanya. Analisisnya semuanya ini otomatis Bapak Ibu ya, nggak usah pusing-pusing tadi bentuk garis-garis itu otomatis itu. Setelah Bapak Ibu isi input datanya otomatis terjadi seperti itu, ya. Jadi begitulah Bapak Ibu, aplikasi sosiometri, popularitas dan kontroversial ya, mungkin Bapak Ibu pertama kali akan melihat seperti ini ya, atau mungkin kalau dulu yang punya program BK itu sudah ada ya, program yang dulu. Ya ini kalau ini versi baru yang bisa online. Oke, saya lanjutkan lagi materinya Bapak Ibu. Nah, memang asik kalau berbicara, eee, kayak gini ya, analisis-analisis. Nah, kita lanjut, faktor siswa itu kenapa populer, yang pertama itu siswanya biasanya punya kepribadiannya menarik ya, eee, kemudian prestasi akademik, ya jadi dia memiliki prestasi akademik dan olahraga ya, biasanya juara basket atau juara kelas ya. Keterlibatan dalam kegiatan sekolah misalkan ekskur, klub, dan organisasi. Dia keren, dia ikut, ekskur musik seperti itu ya, itu bikin teman-temannya jadi, eee, suka ya. Dan yang terakhir adalah penampilan fisik, cakep atau good looking ya, dan gaya busana ya, keren atau modis modis ya. Nah, kemudian bagaimana, siswa itu jadi kontroversial? Yang pertama biasanya keunikan atau kreativitas ya, kadang-kadang itu orang yang kalau bahasa sini tuh helap ya, orangnya unik, ya itu biasanya unik. Belum tentu anaknya jahat ya, belum tentu. Orang unik, dia, sering sering agak lain gitu loh. Agak lain tuh biasanya jadi kontroversial. Kemudian, kadang-kadang ini sifat yang provokatif ya, bisa bisa jadi salah satu, nggak harus semuanya ya. Kemudian kalau terlibat dalam konflik, itu ikut-ikut konflik, maka dia akan jadi siswa yang kontroversial. Dan yang terakhir memiliki perilaku yang negatif, itu ya. Dan manfaat dari deteksi dini ini, tentang analisis diagnosis hubungan sosial siswa ini, yang pertama, kita akan tahu ya, siapa siswa yang terisolasi atau kurang diterima atau bahkan ditolak oleh teman sekelasnya. Kemudian dapat membantu sekolah mengatasi konflik antar siswa. Jangan sampai ada tawuran, pertengkaran geng, kelompok. Kemudian yang pasti sekolah bisa mendukung perdamaian antar kelompok siswa ya. Ketahuan, kalau tadi ketahuan kan, oh si ini ya, ada kelompok-kelompoknya. Ini kelompok ini pasti, eee, grupnya seperti ini. Kalau ini mereka sampai, bermusuhan, maka ketahuan kelompok mana satunya gitu. Kemudian, manfaatnya lagi mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif ya bagi siswa. Kemudian mengetahui siapa yang terlibat dalam kontroversial dan ketidaknyamanan. Ketahuan ya, bukan hanya satu orang yang juara tertinggi, tapi tadi ada peringkatnya juga. Siapa saja siswa yang bikin tidak nyaman sama teman yang lain ya.
Guru BK tidak pernah masuk kelas, tapi dia sudah tahu segala keadaan di dalam satu kelas itu dengan melihat data-data di sini. Kemudian dapat menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang efektif, yang untuk popularitas ya. Ada kelompok belajar tadi, silakan. Kalau mau membentuk kelompok belajar, si A pasti pengen sama si B. Jangan digandengkan si B dengan si C ya. Karena si A itu pengen berteman atau berkelompok sama si A. Itu sudah kelihatan petanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sosiogram dapat membantu memahami dinamika interaksi sosial. Bapak Ibu kan sudah tahu gambarannya, kelihatan semua ya dari tadi. Dan yang terakhir, ini sebagai referensi membuat program BK tepat sasaran untuk bimbingan sosialnya ya. Dan bikin program bukan asal ngarang-ngarang pakai imajinasi, tapi pakai analisis data seperti ini Bapak Ibu. Oke? Jadi ayo jadikan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dengan mengetahui masalah sosial serta bagaimana cara melakukan bimbingan sosial kepada siswa kita. Dan yang terakhir setelah tahu ini semua, kapan sekolah kita akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif tanpa ada masalah sosial dan untuk meningkatkan prestasi siswa menuju masa depan terbaiknya? Dari sekarang Bapak Ibu, dari sekarang ya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda lagi ya. Setelah Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, lakukan ini semua, ya. Baik, begitulah Bapak Ibu, materi yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita diskusi. Ini sudah waktunya jam 9 ya. Lama sekali saya gedabrus ngalor ngidul ini. Baik, monggo silakan langsung diskusi, yang mau tanya langsung dibuka mic-nya. Oke. Ya, monggo silakan Ibu Nindi. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, ini saya lihat cukup menarik ya untuk materi ini. Kira-kira bisa tidak ya kami mendapatkan ini semua? Kalau misalnya bisa, bagaimana caranya gitu Pak untuk melakukan aplikasi sosiometri yang sudah Bapak sampaikan ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti ini kita jawab di terakhir aja Bu ya. Kita diskusi masalah teknis dulu atau masalah tadi masalah sosiometri ya. Nanti akan saya jawab tapi di sesi akhir ya Bu ya. Baik. Pak, Pasti akan bisa dapat aplikasinya. Iya. Oke, monggo silakan yang lain. Pak Ali, saya mau nanya Pak. Oke, monggo silakan. Kalau yang angket disebarkan angket berarti kita input sendiri ya Pak? Lewat Google Drive. Gimana Bu? Kalau kita ini Pak sebar lewat angket. Iya. Kita sebar lewat angket berarti kita input sendiri ya Pak? Kita ketik sendiri ya Pak? Oh iya, kalau angketnya itu angket manual, angket yang dicetak, kita input manual sendiri. Tapi cuma 8 pertanyaan kok Bu, gampang isinya. Kalau yang angket online, nanti otomatis masuk semua kayak tadi yang saya praktekkan itu ya. Jadi kalau yang online langsung masuk sama data-datanya ini kan, kelihatan ini kan. Ini bukan saya ngetik ya. Ini Bapak Ibu sendiri yang ngetik melalui Google Form ya. Dan angketnya sudah disediakan, tinggal di copy paste ya. Tapi nggak bisa langsung diakses, disalin dulu nanti masuk ke Google Drive kita, tinggal diedit nama sekolahnya selesai. Ada panduannya nanti. Ya, demikian Bu. Monggo silakan. Nggih, Ibu. Iya, malam. Itu kalau nama anak-anaknya itu kan harus ini kalau misalnya anak misalnya lihat aja di absen nggak perlu dimasukkan di situ, nggak bisa ya, harus dicantumkan ya? Bisa Bu. Bisa. Jadi, bisa. Jadi sama aja sih Bu. Kalau misalkan pakai di absen, jadi yang di absen tuh di copy saja di sini. Nanti ini otomatis akan masuk ke angketnya. Loh ini kan benar Ibu Latifah Handini kan? Loh ini di angketnya. Oh gitu. Otomatis. Oh iya. Kalau gitu ya. punya absen berbentuk Excel tinggal copy paste aja. Oh iya, di copy ya. Terus saya mau tanya Pak, ini tadi disebutin ada perundungan udah ya Pak? Untuk perundungan beda lagi Bu aplikasinya, khusus itu. Iya, maksud saya webinarnya udah lewat ya? Nanti ada lagi setelah tahun baru Bu ya. Ini minggu depan nggak ada. Kalau pengen ikut
tetap stay di grup WA, mungkin akan disiarkan mungkin 2 minggu lagi ya dari Oh sekarang, gitu. nggak ada perubahan. Heeh. Berarti ini aplikasi berarti yang baru ini sosiometri, perundungan, terus sama pemilihan mata pelajaran ya, Pak? Pilih mapel untuk tingkat SMA, Bu, ya, untuk SMP nggak bisa, Oh SMP enggak, berarti 2 aja untuk SMP ya? 2 aja. Kan 2 aja yang baru ini ya? Iya. Oh iya, Ada oke Pak. ada kecerdasan majemuk ya, sudah pernah ikut, Bu, ya? Oh kecerdasan majemuk belum ada, baru ada minat karir sama gaya belajar. Ya, ada kecerdasan majemuk. Kapan-kapan ikut, Bu, kalau pengen tahu Oh, serunya ilmu-ilmu, sosial dan psikologi, Bu, ya. oh itu untuk SMP bisa ya Pak? Bisa, Bu, mulai SD Oh bisa. berarti ada 3 ya yang baru ya? Iya, Yang Bu. buat tingkat SMP ya? Mhm. Itu untuk umur semua ya Pak? Iya, Bu. Nah, Oh ya udah, nanti berarti belakangan nanti ada ini ya, ada pemberitahuan ada harganya berapa. informasinya. Oke, makasih. Baik, monggo silakan Bapak Ibu yang, tanya lagi, silakan dibuka mic-nya, langsung aja. Nanya Pak, Ya, silakan Ibu. ini mengenai ini kan ada di sosiometri yang Bapak paparkan ini ada Google Form-nya juga. Bisa nggak kita kaitkan dengan Google Form yang lain? Bisa nggak ditarik kira-kira analisisnya ke sini? Seperti itu contohnya dari daftar cek masalah, bisa nggak dikaitkan ke sosiometri seperti itu? Apa memang harus terpisah? Google Form-nya ini sudah bentuknya sesuai standarnya aplikasi, Bu. Kalau Google Form lain ditaruh di sini nggak cocok, Bu. Oh Jadi gitu ya. Google Form-nya itu, sama dengan angketnya di sini. Nah, di sini. Jadi untuk pertanyaannya ini Ibu bisa ubah. Jadi pertanyaan di angketnya ini Bapak Ibu bisa ubah sendiri. Jadi misalkan, pengen meriset tentang hubungan sosial mungkin terkait, les ya. Siapa teman yang cocok les dengan saya? Atau siapa teman yang cocok main game online bersama saya? Nggak apa-apa. Ini bisa diubah. Ini ada tulisannya, edit pertanyaan langsung pada halaman ini. Dan nanti hasil analisisnya itu akan terkait sama hal-hal tersebut, di mana akan terlihat analisisnya baik itu popularitas maupun kontroversial. Termasuk kalau Bapak Artinya, Ibu merubah ini, berarti harus merubah angket yang online tadi. maksudnya Iya. gini loh Pak, kalau kita mau bawakan dia ke sisi dia punya keluarga, nah itu kita buat jadikan absen itu nama-nama keluarganya bisa dong? Bisa. Bisa Oh, Ibu mau tes di keluarga ya, bisa nggak masalah. Misalkan keluarga besar ada 15 orang, silakan nanti akan ketahuan siapa yang paling populer dan siapa yang kontroversial ya. Biasanya yang suka marah-marah nanti pasti kontroversial. Termasuk ini mau diteskan ke guru-guru nggak apa-apa kalau mau dicoba. Tapi janganlah Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu guru yang lain tahu ya bahwa saya dianu sama si A, si A, si B, si C, itu akan merusak hubungan sosial. Lebih baik ini tetap menjadi data rahasia, seperti itu. iya. Iya. Berarti bisa nanti diarahin ke bimbingan konseling jadinya ya Pak ya, ke bimbingan individual ya. Ya, sebenarnya ya bisa masuk individual juga masuk bimbingan sosial. Jadi kan, tadi ya anak yang introvert, anak yang apa, terisolasi ya, kemudian anak yang jadi kontroversial itu masuk bimbingan pribadi dan juga sosial sih itu sebenarnya. Ya, demikian. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana, DK ya. Mau ngapain ya, lihat data-data, seperti ini ya, sosiometri. Ya, demikian Ibu. Monggo silakan yang lain Bapak Ibu. Malam Pak, ini satu Ya. lagi Pak mau tanya. Kalau DCM-nya nggak ada ya Pak, aplikasi DCM-nya ya? Ya, DCM-nya yang online Bu, ya nggak ada masih Bu. Iya, belum ya? Nanti, kita akan coba kembangkan, sekiranya nanti DCM itu bukan sekedar DCM saja, tapi analisisnya itu sudah terkait sama program BK ya, biar enak. Mudah-mudahan ke depan, segera selesai ya, tim pengembang kita ya. Oh, Tapi oke, ini dulu, ini makasih. sudah, keren nih Bu ya. Mungkin minggu depan ada, webinar Nobul perundungan, sosiometri perundungan, jadi Bapak Ibu akan tahu terkait sama perundungan. Oh iya. Kalau kecerdasan majemuk juga webinarnya belum ada ya?
Nanti giliran Bu, biasanya 1 minggu atau 2 minggu ada lagi. Yang penting jangan keluar dari grup, sering-sering dipantau di grupnya. Nanti akan ada pengumuman. Oke, Atau Pak. gabung di Instagram kami. Nanti saat pembagian sertifikat itu ada link Instagram, masuk aja. Dan di sana akan terlihat daftar jadwal-jadwal untuk webinar kita. Biasanya hari Selasa atau Rabu sudah keluar. Oke, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ibu Eni, silakan. Iya, saya mau tanya. Saya kan mengajar Halo, halo. di Halo, maaf Bu, suaranya hilang Bu. Kalau untuk anak Maaf, maaf. SLP itu gimana? Soalnya kalau anak SLP itu suruh ngisi Google Form. Maaf Di Bu, sini suaranya hujan, Pak. putus-putus. Oh iya, di sini hujan, Pak. Oke, bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya Bu. Iya, saya kan mengajar di SLP, Pak. Oh iya Ibu. Kalau anak SLP kalau mengisi di Google Form sendiri kan tidak bisa. Itu solusinya gimana, Pak? Pakai angket manual Bu, dicetak. Nanti Angket manual aja ya? Iya. Kalau dia ada yang Kasih- mandu, misalkan Atau dibacakan, bisa diganti seperti itu, Pak. Oh iya, dibaca. Iya, biasanya dibacakan, Pak. Kalau ada soal tes gitu biasanya yang bacakan gurunya. Kalau Iya, di bisa, SMP Bu. gitu. Atau Bisa. bisa diganti gambar gimana, Pak? Angketnya. Semamanya teman yang kamu sukai di kelas itu dikasih gambar foto-foto temannya gitu gimana, Pak? Bisa ya? Bisa Bu. Tapi Iya. butuh kerjaan ekstra ya bagi gurunya. Iya, Nah. memang kalau di SMP itu gurunya harus ekstra sabar, Pak. Iya, bisa aja. Kuncinya sih Soalnya itu Bu. anaknya kan banyak yang ada juga gitu. Jadi kuncinya itu adalah nomor urut absen Ibu. Itu nggak boleh berubah-ubah, itu aja. Pakai foto nggak masalah. Oh iya, iya, Pak. Terima Oke. kasih Pak Ali. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sudah selesai? Boleh satu lagi, Pak? Oke, satu lagi Ibu. Monggo Ibu Sri Astuti. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus materinya hari ini. Dan kami juga dulu tuh pernah melakukan sosiometri, Pak, untuk tahun 2000 tahun semester tahun ajaran 2022 ya, Pak. 2023 sudah juga. Cuma kami melakukan secara manual, Pak. Nah, yang ini saya tanyakan, tadi ada beberapa nomor item, Pak, yang sempat saya simak. Cuma saya bingung, apakah dalam menganalisa angket nanti sejumlah item, nomor item itu atau hanya satu saja, Pak? Tadi ada pilihannya Bu. Oh, ya. Jadi kayak gini ya, sosiogram popularitas. Ini ada pilihannya. Ini item yang mana? Kalau tadi harusnya ada 4 ya, tapi Bapak Ibu isinya 22 ya. Jadi di sini pilih untuk item satu saja. Nah, maka hasilnya nanti juga akan berubah orangnya. Nama-namanya berubah. Ini terkait item siapa teman paling dekat ya. Kemudian teman yang paling dekat dalam hal belajar itu kelihatan. Teman yang paling dekat dalam karir siapa, nanti kuliah bersama siapa. Dan itu hasilnya ini akan terlihat ternyata yang populer untuk pertanyaan nomor 2 adalah Ibu Nadita ya, bukan Ibu yang nomor 1 tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini kalau kita cetak ini adalah ada 5 kali. Iya. Ada 5 analisis yang berbeda ya. Tapi berhubung karena ini webinar, kita jadikan satu aja semuanya secara umum seperti itu. Dan misalkan Bapak Ibu mau melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, pakai ini bagus ya. Analisisnya sudah terlihat semua. Iya. Boleh enggak pakai salah satu analisa saja? Iya, nggak apa-apa, silakan Ibu. Iya. Suka-suka Tadi Ibu. ada 5 saya lihat itu boleh enggak pakai satu saja, salah satu. Nggak apa-apa. Kami masih melakukan secara manual, Pak. Iya. Jadi kalau satu itu sebenarnya pertanyaan cukup satu saja. A1, B2, B3, B4 kosongkan saja pertanyaan. Jadi satu pertanyaan saja, hasil analisisnya itu macam-macam Bapak Ibu. Sesuai dengan
jawaban siswanya ya. Jadi satu pertanyaan analisisnya sebanyak ini. Makanya gambaran penting ya Bapak Ibu, ini gambaran penting bagi kita semua ya tentang bahayanya media sosial. Ini Bapak Ibu menunjuk satu anak, satu pertanyaan, analisisnya seperti ini, kita tahu segala kondisi di sekolah, di kelas tersebut, apalagi Bapak Ibu ngisi di Facebook. Yang punya Facebook itu tahu semuanya tentang keadaan Bapak Ibu, hobinya, siapa orang yang sering dilihat, siapa orang yang dislike ya, yang tidak disukai, itu terlihat seperti ini. Jadi orang-orang yang punya media sosial itu tahu segala keadaan kehidupan Bapak Ibu. Makanya kalau lihat website itu yang keluar adalah kesukaan kita karena mereka sudah punya data-data seperti ini. Ya, data ini sebenarnya bahaya. Media sosial itu sebenarnya media yang berbahaya. Tapi sama mereka dirahasiakan ya, nggak mungkin ngomong kita. Ya, itu saja sih. Baik, demikian ya Bapak Ibu. Saya kira begitu. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan aplikasi. Sebelum itu kita tutup dulu ya. Ini nanti kita diskusi lagi setelah ini. Setelah kita tutup biar nggak terlalu malam, biar teman-teman kita yang mau istirahat dulu. Baik, sekian dari saya untuk webinar ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf wabarakatuh. kalau link absen Pak. Maaf, Waalaikumsalam link absen warahmatullahi belum diklik.